A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, sebagai kelanjutan materi kita adalah tentang hormat dan patuh kepada guru. Guru itu merupakan sosok manusia yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan yang tadinya kita tidak mengetahuinya, sehingga kita dapat mengetahuinya. Dia menghantar kita untuk mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan dengan topik masalah yang berbeda-beda, sehingga kita dapat menguasainya dengan benar. Itulah seorang guru. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam surah Al-Fatir ayat 28. Di sana disampaikan Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia itu, makhluk ciptaan Tuhan itu, ada juga makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya, bermacam-macam keadaannya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kalau kita lihat di sini, ulama itu ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi para ulama ini sangat takut kepada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takutnya itu diwujudkan dalam penyembahan. Dia menyembah Allah melalui salat, ibadah-ibadah yang lain. Dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu membimbing kita. Guru itu identik masalahnya dengan ulama. Maka ulama itu dikatakan Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ilmu-ilmu Nabi, ilmu-ilmu yang dimiliki Nabi diwariskannya kepada para ulama. Maka ulama itu tadi ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia, dia berbincang-bincang mengetahui kemampuan dan keilmuannya adalah tentang dunia, tentang ilmu-ilmu syariah, ilmu yang mengatur kemaslahatan umum, kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Sementara ulama akhirat, dia lebih condong menunjukkan dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Memang ibadah itu semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini, baik dia apa saja jenisnya, itu asal dia yang baik, itu adalah dinamakan ibadah. Nah, jadi ulama akhirat itu dia senantiasa mendekatkan dirinya, mendekatkan rohaniyahnya sedekat mungkin kepada Allah, sehingga di dalam hatinya yang ada adalah bersemayam Allah. Itulah ulama akhirat. Nafas kehidupannya tiada lain tak lepas daripada Allah. Jadi ulama ini, ulama akhirat ini, dia akan mewariskan ilmu-ilmu Nabi. Dia akan menuntun umat manusia ini ke jalan keriduan Allah. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Kepada Allah jalan yang ditempuhnya. Ridho Allah itu adalah harapannya. Sementara ulama dunia, dia akan mengajarkan bagaimana syariat-syariat, aturan-aturan yang akan mengatur bagaimana hubungan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana untuk kita mentaati dan hormat dan patuh kepada guru ini? Karena kalau kita melihat bahwa peran guru dalam kehidupan kita sangat luar biasa.
Tadinya kita tidak mengenal huruf, sekarang mengenal huruf. Tadinya kita tidak mengenal angka ataupun berhitung, sekarang kita berhitung. Tadinya kita tidak bisa menganalisa dalam hidup dan kehidupan kita materi yang kita pelajari selama ini, sekarang kita sudah bisa menyalurkan berbagai ilmu pengetahuan. Luar biasa kecerdasan, keterangan, keterampilan yang diberikan oleh guru. Tapi sayangnya ada di antara orang ataupun manusia itu yang lalai ataupun meniadakan bagaimana jasa guru kepada dirinya. Ketika dia sudah berhasil untuk mencapai kedudukan, ketika dia sudah berhasil mendapatkan pekerjaan yang semuanya itu sangat lumayan, tetapi dia meninggalkan bagaimana yang namanya pengorbanan guru, bagaimana guru itu. Hal ini ada yang kita temukan yang demikian. Memang satu di antara 1000 orang ada yang seperti itu. Tidak semua manusia yang melupakan guru. Di sini ada kita lihat bahwa Sauki, seorang penyair, beliau mengatakan, berdiri dan hormatilah guru, dan berilah penghargaan seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Kata Sauki sebagai penyair yang terkenal, berdiri dan hormatilah guru. Penghargaan, berilah ia penghargaan. Guru itu beri penghargaan. Seorang guru itu, kata Sauki, hampir kedudukannya itu merupakan sebagai seorang rasul. Kenapa? Karena guru itu membimbing manusia ke jalan kebenaran. Maka guru itu menurut para ulama, kalau kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, kedudukan ataupun seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar, orang yang besar. Kalau kita lihat materi kita pada hari ini, penting dan perannya guru dalam hidup dan kehidupan kita sangat luar biasa, yang tak mungkin dan tak mustahil bisa kita lupakan. Karena dialah pencerahan hidup masa depan kita. Dialah merupakan perubahan, inovasi dalam hidup kita. Majunya suatu zaman adalah pengaruh dari seorang guru. Walau guru itu tetap begitu-begitu saja, patut kita hormati, patutlah kita banggakan, patutlah kita abadikan dalam hidup dan kehidupan kita. Guru itu ada guru rohani. Guru itu akan membimbing akhlakul karimah. Dia memberikan ilmu kepada kita. Dia akan mendidik jiwa kita. Dia memberikan akhlakul karimah sehingga kita menjadi orang yang berguna. Orang yang mengetahui bagaimana berakhlak moral sopan santun yang bagus. Kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang ini, kalau kita lihat di negeri kita ini, terkadang ada itu kita temukan akhlaknya sangat nihil. Seolah dia tidak memiliki akhlak, tidak memperdulikan yang lainnya lagi. Moralnya itu sudah luar biasa. Ini orang yang tidak mengerti bagaimana itu sebenarnya peran kehidupan guru di dalam dirinya. Karenanya perlu kita ketahui bahwa guru itu merupakan suatu contoh dalam kehidupan kita. Guru itu adalah merupakan idola kita. Guru itu adalah memberi kecerahan hidup, inovasi kepada diri kita, baik secara keilmuan maupun perilaku kita, akhlakul karimah kita. Maka kurikulum kita lihat sekarang ini, kurikulum 2013 ini, K13 ini menandakan bahwa moral itu, pendidikan moral itu sangat penting sekali. Pendidikan moral tidak bisa diabaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana cara kita untuk memperlihatkan penghormatan kita kepada seorang guru. Yang pertama,
rendahkanlah hati terhadap guru. Andai kita sudah orang yang berhasil, kalaupun kita sudah ilmuwan, kalaupun kita sudah menjadi katakan sebagai profesor, tapi guru kita mulai dari TK, SD, SMA, perguruan tinggi, itu merupakan guru kita yang harus kita hormati. Kalaupun kita sudah lebih tinggi ilmunya, harus kita hormati. Guru itu tetap itu saja, dia tetap hanya guru saja. Sementara anak muridnya sudah sampai ke perguruan tinggi, sudah sampai menjadi guru besar. Itu guru tetap guru terus untuk selamanya. Dia akan membimbing dengan keikhlasannya untuk mendidik anak bangsa dan negara. Kedua, kita lihat sebagai hormat kita, tanda memperlihatkan penghormatan kita kepada guru, yaitu menaati setiap arahannya. Harus kita patuhi. Ketika kita diberikan, seorang siswa diberikan guru sebagai tugas, harus kita laksanakan. Kita taati sebagai rasa hormat kita. Kalaupun kita terpintar di kelas itu, kita beradab sopan santun bagaimana untuk bertanya kepada guru itu tadi. Itulah sebagai abdi kita. Itulah sebagai penghormatan kita kepada guru itu tadi. Yang berikutnya, kita senantiasa terhikmat untuk guru. Kita senantiasa berkhidmat. Kita senantiasa berkhidmat untuk guru. Memandang guru dengan perasaan penuh hormat. Jangan memandang guru dengan rasa kebencian. Ini materi kita pada hari ini untuk mengingat kembali bagaimana ke depan pentingnya kehadiran guru dalam hidup dan kehidupan kita. Para siswa, di sini bisa kita lihat bahwa guru itulah pencerahan hidup kita yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi. Dan berbagai keuntungan yang kita peroleh apabila kita menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh itu akan berkah adanya. Yang kedua, dia mudah menerima pelajaran dari guru yang bersangkutan. Berikutnya, didoakan oleh guru. Kemudian memudahkan segala urusan. Ilmu dan kelebihan merupakan anugerah Allah. Ini yang kita peroleh ketika kita mendapat berbagai menghormati guru, akan mendapat berbagai keuntungan. Inilah materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.